Bapak-bapak, ibu-ibu, ekonomi yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai. Semoga lewat perantara taklim di pagi hari ini Allah berikan banyak keberkahan, kebaikan, serta hadirnya kita di majelis taklim ini menjadi salah satu penyebab Allah memudahkan kita masuk surga. Karena salah satu pintu yang memudahkan kita masuk surga itu adalah pintu thalabul ilmi. Ali bin Abi Thalib mengatakan maka thalabul ilmi karena tentunya bitolabihi. Siapa yang posisinya itu dia berada di majelis ilmu, maka posisi dia itu sebetulnya menuju kepada surga. Maka fi maksiyatihi karena finnar bitolabihi. Kemudian kalau posisi dia melakukan maksiat, maka sebetulnya dia itu berada pada jalur menuju neraka. Maka Nabi juga mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahabahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka usaha dia mencari ilmu itu akan dimudahkan masuk surga. Itu yang menarik kata Ibnu Katsir ketika kata Imam Nawawi itu kita jelaskan hadis ini, kenapa orang yang mau keluar mencari ilmu dimudahkan masuk surga. Beliau mengatakan ada 3 penyebab besar kenapa orang yang mau hadir di majelis taklim itu dimudahkan masuk surga. Pertama, kata beliau, ketika hadir itu dia dapat keutamaan lebih, yaitu dengan mendapatkan teman-teman yang soleh. Nah, teman soleh ini yang memudahkan dia masuk surga. Ada nasihat dari Utsman bin Affan. Beliau mengatakan mujalasatus sholihin fadilatun wa ibtida'u anha wajibatun. Mengikuti atau akrab dengan orang soleh itu sangat ditekankan karena fadilahnya besar. Kemudian menjadi orang soleh itu hukumnya wajib. Maka sering bermajlis dengan orang soleh itu akan banyak mendapatkan kebaikan. Nabi mengatakan nadrul mu'min alal mu'min tajilul qulub. Memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain itu akan menghidupkan hati. Maka ketemu orang soleh itu akan menghidupkan hati. Kalau Imam Hasan Basri mengatakan ikhwanuna aglain dalam minahina, kita ketemu orang-orang soleh atau ikhwan itu ternyata harganya lebih mahal dibanding ketemu keluarga kita. Kenapa? Ikhwanuna yudhakiruna al-akhirah wa ahluna yudhakiruna al-dunya. Karena kalau ikhwan, saudara muslim itu biasanya mengingatkan kepada akhirat. Nah, kalau keluarga itu biasanya mengingatkan pada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat lebih mahal dibanding dunia. Kawan hadirin yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pagi hari ini karena panitia yang mengirimkan tema untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat atau sukses kebaikan dunia akhirat. Nah, kita kaji satu nasihat dari Imam Syafi'i tentang kebaikan dunia akhirat itu di 5 tempat. Ini beliau menjelaskan tentang kebaikan dunia akhirat itu ketika menjelaskan doa yang paling masyhur, doa yang membahas seluruh kebaikan dunia akhirat yang termaktub di surat Al-Baqarah ayat 200. Itu kalau orang Jawa nyebutnya doa sapu jagat, karena memang doa yang mewakili dan meliput semua keinginan seluruh manusia. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu, kalau kita tuh bingung minta apa kepada Allah sampai banyaknya permintaan, maka dengan doa ini sudah mencukupi semuanya. Karena inti semua keinginan manusia itu cuma 3. Pertama, mendapatkan kebaikan dunia, misalnya pengen rezeki banyak, pengen anak yang soleh, kemudian istri yang cantik, kemudian pengen punya dompet yang tebal, pengen badan sehat, pengen tetangga baik, pengen rumah luas, pengen apapun, itu yang diringkes itu ya kebaikan dunia itu. Kemudian kita pengen dapat ridho Allah, pengen selamat dari azab kubur, pengen melewati sirat itu selamat secepat kilat, kemudian pengen dapat buku catatan amal dari tangan kanan, itu yang diringkes itu kebaikan di akhirat. Nah, kemudian kita juga pengen supaya tidak tersentuh api neraka. Itu 3 saja ini sudah mewakili semuanya. Maka doa yang selalu diulang-ulang, ya, itu adalah doa tentang kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan
kita minta keselamatan dari siksa neraka. Nah ini yang ingin kita kaji tentang apa saja real, bukan real count ya, real amal untuk menjadikan kita bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu. Karena kadang-kadang kita pengen ini mengerti jalurnya, yang berpengen tahu mana oke saya pengen. Saya yakin jangan kabeh pengen surga. Coba jangan preman lo pengen naik surga ditawani mas pengen surga bidadarinya cantik loh ini. Mesti kau pengen yang bahasa itu doi jalan menuju surga. Ini itu abad juga ya. Akhirnya dia nggak mau wangnya masih di jalan surga ini penuh lika-liku dan banyak hal-hal yang tidak saya sukai. Ya memang menemui karena memang surga kata Nabi dikelilingi hal-hal yang tidak kita sukai. Hufatul jannatu bil makarih. Nah surga dikelilingi dari hal-hal yang kita benci. Wa hufatul nar bisyahwat. Tetapi kalau neraka itu dikelilingi hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu kita. Makanya peminat surga lebih banyak. Peminat neraka itu lebih banyak dibanding peminat surga. Coba misalnya pengajian kok ngisi aku, paling sih toko yang ini. Coba misalnya si Adil itu dulu lah bersama Ustaz lah. Jadi persib gua. Masalahnya ada unsur sahabat di situ itu, ada unsur cocok dengan hawa nafsu. Kalau nggak cocok dengan hawa nafsu, kan biasanya peminatnya sedikit. Itu yang mana jadi nggak ngomong. Maka saya nukilkan salah satu keterangan dari Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan ayat tadi, di mana letak kebaikan dunia akhirat. Karena orang-orang akhirnya kebaikan dunia akhirat itu biasanya pada duit atau jabatan atau kekayaan itu memang rata-rata manusia begitu. Rumahnya dari jabatan, dari pejabat itu mesti api, atau kalau dari uang sugih mesti api, terus bahagia. Nah ini belum tentu ini. Ya maka saya ingin sampaikan bahwa asli letak kebaikan dunia akhirat yang antum kalau punya, ini kata Imam Syafi'i, kalau antum punya 5 amalan ini dijamin hidup kita itu baik terus, gak ada gak baiknya. Pokoknya penak terus orangnya penaknya, seneng terus orangnya senengin. Padahal hidup itu kan pasangan tuh Pak. Penak karo penak, seneng karo seneng, api karo api. Itu nek kanggo wong umum. Nek antum bisa ngamal iki 5 ini dijamin api kabeh orangnya sing rapi, seneng kabeh orangnya sing nyenengke. Apa itu? Kata beliau, khairud dunya wal akhirah fi khamsatil hisab. Kebaikan dunia akhirat itu kata beliau di 5 tempat. Al-awwal yang pertama fahmuddin, paham agama. Kasih satu persatu sih boleh, ini ada dibacakan 5 langsung menunggu satu-satu masa bercandain menurutnya. Nomor 1 kata beliau, kebaikan dunia akhirat itu pada pemahaman agama. Semakin bagus pemahaman agama itu, maka semakin baik hidup antum. Makanya ilmu itu menjadi imamnya amal. Antum punya duit, nggak punya ilmu, maka duit menjadi malapetaka. Antum punya jabatan, nggak punya ilmu, mesti jadi wong dolim. Antum misalnya dua anak paham agama, itu jadi siksaan untuk bapaknya. Punya istri, walaupun cantik tapi nggak paham agama, itu bikin suaminya bisa beruban rambutnya gara-gara istri nggak paham agama. Makanya suami yang ubanan itu penyebabnya melakukan utang biasanya bojone galak. Itu tak selidiki ngono-ngono bongso-bongso. Karena memang nggak paham agama itu bikin cepet nyetor tekanan batin. Atau kalau nggak galak biasanya mudah turun terus mati di sini. Maka untuk melihat juga rata-rata kalau disensus itu orang lanang mesti mati duluan dibanding wong wedok. Di tempat saya tuh rondo kalau bujo jelas kayak rondo dan aku terakhir nggak terlalu dulu termasuk ibu mertua kayak gue itu oke dan ternyata memang tekanan batinnya berat itu mau lanang gue karena dia mau berpikir mau itu kan rata-rata mikir perasaan gue kok di cerita ngomong kan berpikir ngomong lanang kan mau berpikir akhirnya rabian mangan terus akhirnya susah aku, terus jadi nomor 1 intinya paham agama. Nabi mengatakan man yuridillahu khairan, siapa yang dikehendaki Allah jadi baik di dunia itu dapat kebaikan terus. Caranya bukan digantungkan wajahnya atau diangkat jabatannya, tapi Nabi mengatakan yufaqihu fiddin, akan dipahamkan agama. Kalau dia paham agama, kok bojone ayu, maka menjadi penyempurna bahagia. Maka mereka orang ayu
paham agama itu semua menjadi kebaikan. Oh jumlah yang sugih dia menjadi pemborong pahala. Mau melarat kalau dia paham agama maka dia bisa mendapatkan banyak kemuliaan. Karena orang melarat itu masuk surganya lebih dulu dan dia tidak terhina. Kalau dia punya ilmu walaupun melarat itu tidak terhina, justru malah mulia. Jadi ini Allah itu membagi manusia kaitan mulia sama enggak ini gara-gara duit ada 4 golongan. Pertama ada orang yang diberi kekayaan dan dimuliakan karena kekayaannya, dia punya ilmu kemudian bersyukur atas kekayaannya. Jadi dia mulia, kaya raya dan mulia karena berilmu dan berduit. Dan itu sebaik-baik harta itu. Kata Nabi, nikmal malun soleh di abdin soleh. Sebaik-baik harta yang banyak itu di tangan orang soleh, tapi seburuk-buruk harta di tangan orang jahat. Masalahnya kamu dengan agama kalau begitu kayak bahaya, malah bokeng maksiat, mau sekampung di Purwokerto Ciwa, dia masih ditawar itu apa minati anak itu butuh bokeng di artis di tak tuh tiket mau nunggu gandeng dermawan yang bodoh, akhirnya dia nanggung dosa sekian banyak orang. Tapi kalau berilmu, wah masya Allah begitu kayak barokah ilmunya. Aku nih begitu kayak mau rencana bisa hadir tak amplopi di tangan aku sih. Jadi begitu kayak mau lagi ngomong begitu kayak gitu. Tapi kalau nggak paham agama punya duit 2 triliun, bayangkan umurnya sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah kalau jatah umur dari Nabi 60 sampai 70 itu lewat. Kayak gitu kok malah bukan potensi neko-neko. Nah aku loh umur 80 duit 2 triliun, berencana aku nulis bareng ibadah, mau kayak ngopi kalau keluarga, terus boleh rondo-rondo sih anak gue, kalau nggak ada aku keluar dewe-dewe, terus semua pada nunggu sholat, ibadah, umroh, menunggu duit bagi-bagi, orang masjid mau sama duit, itu 2 triliun. Jadi yang masjid terus melihat mulai, bantu turun bantalnya duit mana mau nanti nyong, oh bahagia begitu, makanya. Ya, nomor 1 biar bahagia dan kita dapat kebaikan terus, itu syaratnya adalah paham agama. Dan paham agama itu caranya dengan ngaji. Karena ilmu agama tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Gak ada yang spontan ujuk-ujuk langsung berilmu ya tanpa belajar, gitu ya. Tadi saya belum selesai tadi ya, 4 golongan manusia kaitan dengan duit itu tingkatan tertinggi, orang kaya yang dimuliakan karena dia punya ilmu kemudian mengelola hartanya dengan ilmunya. Yang kedua, orang kaya tapi dihinakan Allah karena kebodohannya, dia menggunakan hartanya untuk memborong dosa. Yang ketiga, orang miskin tapi dimuliakan oleh Allah karena ilmunya, dia akhirnya bisa bersabar dan dia bisa menjadi orang yang masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya. Nah yang keempat, ini orang miskin yang dihinakan Allah terus melarang terhina karena bodohnya, gitu ya. Makanya nek bisa jadi orang tua yang nomor 1 wis sugih, maksudnya paham agama sugih lagi. Kayak di daya mulai, kuntur sugih, bisa umroh ke wong pirang-pirang. Monggo Ustaz Abu Somad mulai itu sugih, untuk mobil ping 5 ya, dalam duitnya dijual kemudian bangun pondok melalui. Atau kalau nggak bisa nomor 2, melarang rampokok yang berilmu. Jadi dia walaupun mungkin nggak sugih, dia pahalanya nggak ketinggalan. Dia bisa niat baik. Mana aku sugih kalau Ustaz Abu Somad, mana aku sugih kalau Hidayah, mana aku sugih kalau Ustaz Kaya, nyata begitu kemudian dermawan. Nah yang ketiga yang parah ini, orang diberi harta tapi nggak dikasih ilmu, jadi bodoh kayak orang juragan batu bara daerah Kalimantan kayak sugih banget, tapi karena bodohnya terhadap agama dia dermawan memang, tapi nggak pakai ilmu. Tapi orang sekampung ditanggapi maksiat, dia booking artis-artis dari Jakarta 15 tukar tiket PP, kemudian dia beli minuman keras di Perum Cherry di Dongdongke, mosok nyata acara nyunaki anak sampai 7.000 malam menunggu sampai banyaknya duit tapi bodoh. Nah itu sih mending. Ada yang paling parah siapa? Golongan yang keempat tadi, terus melarat tambah lagi bodoh, nggak punya duit tambah lagi nggak punya ilmu, dan dia niatnya jelek. Nanti aku sugih, aku rencana kalau juragan Kalimantan, pada melarat dia, aku ada duit dan jangan booking cewek jualan, jadi dia melarat turun maksiat, yang mesti berdosa gara-gara niatnya sekali itu tadi. Kalau tidak, maka nomor 1 nih
kita ulangi lagi, intinya biar kita tetap dapat kebaikan dunia akhirat harus paham agama, ilmu sebelum segala sesuatu. Karena kata Imam Bukhari, ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu harus ada sebelum kita bicara dan kita mau berbuat. Jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh beramal tanpa ilmu. Karena antum beramal tanpa ilmu, ngawur, amalan itu tertolak. Ya, makanya ilmu qabla kulli syai, ilmu sebelum segala sesuatu, ilmu sebelum harta, ilmu sebelum jabatan. Ya, antum nggak punya ilmu, mendingan nggak usah jadi pejabat. Nanti dampaknya bahaya. Pejabat kok nggak paham agama, punya terdolimannya orang saat Indonesia didolimi kabeh. Nek punya ilmu agama apa-apa, jadi dia punya kekuasaan. Nah, misalnya aku jadi presiden ngono, langsung no ya toh. SK tak cak dari kabeh no ya. Terus kabeh tempat-tempat maksiat langsung tutup kabeh no. Ini rencana. Terus pengajian ini langsung subsidi ke APBN tentang garpe kalau langsung menteri keuangan tak ada ini. Saya pengajian saya desa terutama magetan mulai subsidi anggaran borong melalui rencana aku ini. Aku dari presiden, masalah aku dari presiden mulai. Kemudian nomor, jadi itu intinya nomor satu paham agama. Sebelum saya lanjut yang kedua, cara supaya dapat ilmu agama itu hanya satu cara, yaitu dengan taklim. Taklim itu ada rukunnya. Karena kalau antum nggak penuh rukun taklim ini, itu nggak dapat ilmu itu. Rukun itu kan komponen yang harus ada. Kayak sholat, rukunnya ada takbir, rukun, sujud, fatihah, itu rukun. Kalau sholat nggak pakai rukun, nggak pakai sujud, sholatnya tertolak. Nah, sama ngaji itu ada rukunnya Pak. Apa rukun ngaji? Ini ada di kitab Talmud Ta'alim, rukunnya ada 4. Pertama, Sofiful Mabda, sumber ilmunya itu benar. Ya, sumbernya, jadi ustadznya atau ulamanya yang mengambil ilmu itu ulamanya benar dan ilmunya baik. Karena nggak boleh mengambil ilmu ke orang yang Islamnya nggak baik, itu nggak boleh. Kata Ibnu Sirin, kita ada ilmu wajib kalau yang turun ayat al-Qur'an. Ilmu itu agama, maka kamu ngambil ilmu tonton penilainya. Kalau orangnya itu sholatnya nggak beres, nggak boleh. Dulu para ulama ngambil ilmu itu ditonton, diintelisir. Nek ulama yang diambil ilmu kok sholatnya nggak beres, misalnya laki-laki kok sholatnya nggak di masjid, itu kan namanya laki-laki sholihah. Nah itu nggak diambil ilmunya itu. Kalau zaman dulu Imam Bukhari nggak mau ngambil ilmu kepada laki-laki sholihah. Siapa laki-laki sholihah? Laki-laki yang sholatnya di rumah, nggak diambil ilmunya. Ini Islam nanti orang yang masjid gitu. Bahkan kalau dalam ilmu hadis, kalau ulamanya nggak pakai peci dan dia memakai baju yang sekedar menutup aurat, itu menjatuhkan Qur'annya. Dia nggak mau ngambil hadisnya itu karena itu menjatuhkan derajat hadisnya. Makanya ngisi pengajian aku ngambil peci, ngambil pendek, itu malah di sebelah ini karena itu bagian dari muruah ilmu itu di situ itu. Terus kata aku kan gembolan, tak tutupi jubah, kaya arep touring Pak atau mulai kemudian itu kan nutupi mungkin tak. Yang kedua, ini syarat atau rukun dalam taklim itu soal ada wadahnya juga baik. Jadi ngaji itu harus punya wadah. Nah orang Jawa itu kan nyebut ngaji itu ngangsu kahur. Ngangsu itu kan ngambil air keluar dari ngangsu. Nah, ngangsu itu kan syaratnya sama dengan ngaji ini. Pertama sumber air. Masa kita ngambil air orang yang sumbernya, itu ngangsu itu berarti ada sumbernya. Sumbernya pun harus jernih dan harus bagus. Karena kalau ngambil air kok sumbernya jelek atau kotor, tidak fungsi. Terus yang kedua namanya ngangsu, ngambil air ada wadah. Masa antum ngambil nggak pakai wadah, tidak fungsi. Maka wadah pun ya itu harus memenuhi syarat tadi. Ada syarat padanya itu apa? Wadah itu syaratnya nomor 1 harus terbuka. Nah, wadahnya mengkurut kayak gelas ini. Kalau tertutup menuhi nggak bisa diisi air. Sama antum mencari ilmu kok hatinya tertutup. Ini wadahnya ilmu pikiran sama hati. Itu yang tertutup itu nggak fungsi. Aku ngaji loh. Ini ojo mudik-mudik bab sirik. Saya mau ngaji tapi sholatnya ojo ngerintik bab ini. Nggak itu tertutup itu wadahnya. Yang kedua, wadah itu syaratnya harus rapat, nggak boleh bocor. Maka kita mencari ilmu itu jangan ada bocor, jangan maksiat. Nah itu membocorkan ilmu.
Yang ketiga, wadah itu syaratnya harus bersih, karena kalau kotor maka air yang antum dapat walaupun nggak habis tapi itu nggak murni. Misalnya antum ngambil air pakai ember, nah embernya itu ada telek pitik sak sendok misalnya. Nah kira-kira airnya apa fungsi? Itu airnya itu berarti sudah najis tercampur kotoran. Sama antum ngambil ilmu, jadi wadahnya sudah terbuka, kemudian juga nggak bocor tapi kotor, ada penyakit hati, misalnya sombong atau penyakit hati lagi yang lain, misalnya merasa gengsi, itu penyakit hati loh. Dalam mencari ilmu itu aja sombong-sombong, sampai sini sih, balah, wong kuwi to, dah, wong kaya ngono tuh, gue boleh balik ke sana ganteng ngono nih, aku sombong kalau kuwi, aku rapor-rapor ndelek-delek ngono iki kulino. Terus aku ngono karo ngono kuwi. Kok boleh foto sama berarti ngono nih. Ya orang masalah api elek penting itu antum tawadhu ya toh, boleh ilmu walaupun yang nyampaikan ilmu itu lebih rendah dari kita toh. Nah itu memang benar nggak boleh ditolak itu. Itu termasuk penghalang ilmu masalahnya. Ada lagi syarat wadah itu apa? Syaratnya wadah ini harus tadi kan terbuka, terus bersih, terus satu lagi wadahnya itu lali tuh aku ini. Pokoknya wadahnya kalau bilang syaratnya kan tapi syaratnya dapat wadahnya benar, sumbernya benar. Yang ketiga syarat mencari ilmu itu ada rela, ada usaha hadir di majelis alim. Sama kayak antum boleh banyu itu harus keluar dari kamar. Masa boleh banyu menuju kamar itu orang boleh itu jenenge. Namanya mencari itu harus keluar. Sama antum mencari ilmu itu nggak cukup cuma berguru sama radio atau bergurunya sama TV atau cuma lewat medsos, lewat HP. Sekarang itu loh, ada medsos kayak gitu loh. Itu ngaji yang berkurang gawe online kayak gitu toh, ternyata nggak pernah hadir di majelis taklim. Maka dia nggak akan dapat keberkahan ilmu, karena kita ngaji itu butuh